Kalau saya mengatakan kartu kredit tidak riba, apakah saya akan dihujat? Bener deh, menurut saya kartu kredit kalau benar cara pakainya tidak riba. Sungguh, karena cara pakainya yang salah jadi riba kartu kredit itu. Bener gak gitu? Saya yakin banyak yang senewan dengan komentar di awal ini. Banyak korban kartu kredit bakal nyolot dengan pernyataan di awal ini. Yang padahal kartu kreditnya pernah menyelamatkan mereka sesaat, tetapi karena memang lagi ada masalah keuangan, jadi aja harus bayar bunga cicilan. Dibilang kartu kreditnya yang salah. Padahal kalau dia tidak menyicil, langsung bayar lunas, gak kena masalah tuh, gak kena yang namanya riba. Maaf loh, ini hanya pendapat saya yang bodoh urusan riba. Bener deh, banyak yang menganggap kartu kredit tidak riba kalau tidak ada bunga yang dikenakan alias tidak pernah menyicil. Masalah itu timbul karena salah kelola keuangan pribadinya lah yang membuat perilakunya menyicil dan berbunga melalui kartu kredit. Itulah riba. Jadi pendapat saya riba itu tindakan, bukan benda yang namanya kartu kredit. Karena itu saya tetap punya kartu kredit dan tetap akan menggunakan tanpa pernah sekalipun saya telat bayar. Bagi saya, kartu kredit adalah alat bayar pengganti uang, hanya untuk pelumas transaksi atau dalam tanda petik greasing the transaction. Karena saya tidak mau menjadi bergantung pada satu komoditas alat transaksi yang namanya uang kartal atau uang tunai. Kapok saya percaya uang kartal secara mutlak. Mending e-money, mending digital money yang saya pakai. Saya harus mempunyai banyak sistem pembayaran, baik payment gateway dunia maya maupun dunia nyata. Terlepas dari makin ajaibnya dunia pembayaran, saya harus tetap belajar dan tetap ingin tahu lebih dalam lagi. Saya lapar informasi agar saya mendapatkan penggunaan non-cash kartu ini tidak diriba-ribain terus. Salah satunya ketika saya berkesempatan datang ke sebuah museum di Swedia 2 tahun yang lalu. Sebenarnya malu sih saya menceritakan hal ini. Saya ini punya idola. Mungkin karena berselera norak atau mungkin katrok kali ya. Bayangkan, saya ini mengidolakan grup musik yang namanya ABBA, grup musik asal Swedia. Lagu-lagu mereka, Chiquitita, Fernando, Take a Chance on Me, I Do, I Have a Dream, sering menjadi gumaman saya dalam bersenandung. Norak kan ya? Zaman begini masih nyanyi lagu ABBA. Kemana aja lu, Sontoloyo? Karena yang namanya ngefans, ya bertandanglah saya menyempatkan ke Swedia, ke museum ABBA yang baru diluncurkan tahun 2013 atau 2014 kalau tidak salah, saya lupa. Sebagai number one fans, tentunya antusias banget melihat 4 orang bersuara emas membuat memorabilia museum perjalanan musik mereka. Berhubung ngefans berat, maka ketika ada cerita tentang personil ABBA, hal ini sangat menarik perhatian saya. Apa itu? Salah satu personil mereka, Björn Ulvaeus, ternyata membuat sejarah kedua. Setelah menduniakan ABBA, dia membuat hampir seluruh Swedia tidak memakai uang tunai lagi. Personil ABBA ini membuat sejarah lagi sebagai pelopor cashless revolution. Ceritanya, suatu hari putra Björn di apartemennya di Stockholm kemalingan sampai 2 kali dalam setahun. Peristiwa ini sangat membekas di hati Björn dan mulai berpikir bagaimana kalau seandainya dunia tidak ada uang tunai atau cashless. Pasti si pencuri tidak bisa menjual barang curiannya karena semua dengan mudah terdata. Sejak saat itu dia mulai menulis di blognya dan menulis di banyak artikel. Salah satunya dibahas adalah bagaimana tindakan kriminal ternyata semua berujung pada uang atau uang yang untraceable cash, uang yang tidak bisa diurut lagi, uang yang tidak ketahuan pemiliknya. Jika ada digital record atau catatan digital untuk setiap transaksi, perampokan, fraud, penipuan keuangan, dan koruptor di dunia ini akan tamat, akan berakhir. Sebagai sebuah komitmen pada dirinya sejak 2011 dia berhenti menggunakan uang tunai. Semua digital, semua card, semua cashless, dan tidak pernah menggunakan tunai sejak saat itu. Bahkan di museum ABBA ini tidak terima pembayaran tunai. Dia meletakkan pesan di pintu masuk. Saya menantang semua orang untuk stop menggunakan uang tunai. Saat ini dunia menderita karena tindakan kriminal, mulai dari narkoba hingga pencurian sepeda. Karena tindakan kriminal memerlukan uang tunai. Mata uang krona Swedia adalah mata uang kecil pengaruhnya di dunia ini. Sebaiknya dijadikan contoh sebagai the first cashless society. Tertanda John. Luar biasa hal ini direspon dengan baik di Swedia. Semua menukar tunai dengan digital dan dengan kartu. Di puncaknya, Bank Swedia atau Swedish Bank menciptakan aplikasi cashless app yang bernama Swish. Per saat ini, Swedia revolusi cashlessnya hampir lengkap. Dari data statistik uang tunai dan koin, hanya menggunakan 2% dari setiap transaksi di perekonomian Swedia. Hanya 20% transaksi di pasar Swedia yang menggunakan uang tunai. Sementara dibandingkan seluruh dunia, 76
75% masih menggunakan uang tunai. Apa yang terjadi selanjutnya? Angka kriminal perampokan turun hingga 70% di Swedia. Bahkan pembobol bank hanya terjadi satu kali, yaitu di tahun 2015 di seluruh Swedia. Ada sebuah anomali menarik di Swedia. Swedia adalah negara pertama di dunia mencetak uang di tahun 1661 dan sepertinya Swedia menjadi negara pertama juga di dunia yang stop menggunakan uang tunai. Dan kesuksesan Swedia sekarang diikuti Denmark, Norway, Finland, dan sudah tercatat hanya 6% transaksinya menggunakan tunai. Sahabat semua, saat ini kita hidup di zaman serba cepat, sangat luar biasa. Baik dari kesadaran universal juga tindakannya. Salut buat Bjorn dari ABBA ini yang berhasil menyebarkan pengaruhnya mengevolusi penggunaan uang tunai yang berhasil menurunkan kriminal hingga 70%. Ingat lagu dia yang diciptakan tahun 70-an, dia mengumandangkan lagu Money Money Money. Lalu Bjorn mengubah lagi versi 2. Kalau Bjorn bisa merubah dunia, sesungguhnya para sahabat juga bisa. Ditunggu kontribusinya untuk tidak menggunakan tunai. Jangan tempe seperti si Sontoloyo ini.